berarti kakak juga mungkin kaget mungkin menghadapi yang namanya dinamika bagi waktu buat belajar juga sama OSIS kan. Nah itu bagaimana kakak cara membagi waktunya itu? Kalau berbagi waktu mungkin saya kakak pribadi gitu orangnya nggak bisa yang namanya Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Ya sobat Pose, jumpa lagi di podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Halo sobat Pose, udah lama nih kita nggak berjumpa dengan sobat Pose di rumah. Aku Habibi, host Pose kali ini bersama dengan teman aku. Halo sobat Pose, jumpa lagi dengan aku Kayla. Dan kali ini kita ketemu lagi sama sobat Pose setelah sekian lama nih kita nggak ketemu sama sobat Pose. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang Dikenal. sosok terkenal di SMKN 4 Tangsel, yaitu ketua OSIS dari SMKN 4 Tangsel, Kak Data Nurliadi. Halo Kak Data. halo Habibi, halo Kayla. Halo Kak, jadi gimana nih Kak Data kabarnya? Baik kan Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin Kak Datan boleh nih perkenalan dulu sama sobat-sobat Pose yang mungkin ada yang belum kenal ataupun ada yang juga baru pertama kali lihat Kak Datan. Oke semuanya, halo sobat Pose, perkenalkan nama saya Data Nurliadin. Saya ketua OSIS SMK Negeri 4 dari periode 2021 sampai 2022. Kebetulan sekarang sudah 2023 ya. Iya. Ya jadi angkatan saya diperpanjang sampai awal tahun 2023 gitu. Gitu. Berarti Kak Datan udah lama, udah 1 tahun hampir. Iya, 1 tahun lewat. 1 tahun lewat berarti ya menjadi ketua OSIS. So, pastinya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa. Oh iya, kita langsung jargon dulu. Boleh. Karena mungkin udah hafal ya Kak jargonnya pasti. Iya, nonton TV mulu nih. Oke, kita jargon ke salah posisi. Bibi pimpin jargonnya. Pose podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Wih, Udah hafal ya, Udah pastinya hafal. dong. Oke, Kak Datan berarti sudah 1 tahun lebih menjabat menjadi ketua OSIS. Betul. Berarti banyak banget nih yang bisa diceritain sama Kak Datan di podcast kita kali ini. Mungkin keluh kesahnya juga bisa diceritain. Oke, pastinya kita tanyain juga dong nanti. Kita korek-korek ya. Oke, nah mungkin pertama-tama ini dulu kali ya. Kenapa sih Kak Datan tuh bisa akhirnya terpilih menjadi ketua OSIS di SMKN 4 Tangsel? Sebenarnya nggak bakal nyangka gitu ya. Mungkin emang dari SMP kakak sendiri gitu emang udah jadi ketua OSIS di SMP gitu. Tapi pada saat itu juga kakak kelas 10 kan emang lagi zamannya pandemi. OSIS pun itu masih pandemi, pokoknya serba online. Acara segala macam deh, kegiatan online gitu. Sampai saat juga ketika kelas 10 kan masih kita dulu awal namanya wakil ketua OSIS. Ya, bukan wakil ketua OSIS. Kakak itu nggak terpilih lah jadi kandidat gitu. Ada teman kakak yang lain gitu. Tapi pas naik kelas 11 langsung kakak dicalonkan jadi kandidat dari ketua OSIS gitu. Itu pun persaingan cukup ketat gitu ya. Oleh hari kita ada tiga paslon, tiga paslon. Cuman berbeda tidak sampai belasan gitu beda suaranya. Iya, cukup tipis gitu ya. Jadi cukup ajang bergengsi lah gitu pemilihan ketua OSIS ini gitu. Jadi emang nggak ada persiapan dari awal gitu ya, memang bakal jadi ketua OSIS gitu. Tapi ya emang gitulah, kita harus siap gitu dengan apapun yang diamanahkan untuk kita gitu. Berarti ini Kak Datan ini menjadi ketua OSIS ini menyalonkan diri apa dicalonkan? Dicalonkan. Mungkin di SMK kita ya, mungkin untuk para ketua OSIS terdahulu nih, saya juga kurang ilmu gitu. Mungkin dari dulu emang selalu dicalonkan oleh kakak kelasnya gitu untuk jadi calon paslon dari ketua dan wakil OSIS gitu. Oh gitu. Berarti Kak Datan udah pernah jadi OSIS, jadi ketua OSIS juga di SMP ya Kak? Ya, SMP. Oke, berarti udah berpengalaman juga ya di dunia OSIS nih. Nah mungkin bisa nih Kak, kan kakak udah jadi ketua OSIS tuh dari SMP sampai di SMK sekarang juga. Mungkin Kak Datan punya prinsip-prinsip tersendiri yang kakak selalu terapin pas jadi ketua OSIS ataupun trik-trik yang kakak selalu pakai ketika kakak menjabat menjadi ketua OSIS. Boleh tuh Kak di-share? Kira-kira prinsipnya apa sih Kak? Prinsipnya sih yang penting yang saya terapin dari dulu, jujur saya orangnya nggak percaya diri gitu. Awal-awal ya
nggak percaya diri kayak selalu terbayang di otak gitu ya. Ini juga untuk mungkin pelajaran untuk tes-tesis gitu ya yang lain gitu, bahwa kalau saya jadi ketua mau ngapain sih gitu, mau saya bisa apa sih gitu. Nah semakin sini makin belajar, dibantu oleh kakak kelas gitu kan, alumni yang lain, bahwa coba aja dulu, berani gitu, berani dulu, coba dulu gitu. Nanti hasilnya ya udah terakhir gitu. Karena kalau mencoba kan ada dua kemungkinan, antara berhasil atau tidak. Kalau kita nggak mencoba cuma satu kemungkinan, yang nggak berhasil gitu doang gitu. Mungkin itu prinsip yang kakak pegang gitu. Jadi modal utama berani dulu, mungkin itu aja ya. Apalagi kan angkatannya kan dari mungkin bisa dibilang angkatan offline fresh gitu, offline fresh. Sebelumnya kan online kita nih, jadi nggak ada bayang-bayangan nih acara kayak gimana nih gitu. Iya, jadi berani aja dulu, udah offline udah dikasih kesempatan gitu ya. Saya usahakan semaksimal mungkin gitu yang ada. Nah, dari yang tadi kakak ceritain kan online fresh, berarti kakak benar-benar abis kita offline terus, online terus di rumah, terus ketika jadi OSIS online, berarti kakak juga mungkin kaget, mungkin menghadapi yang namanya dinamika bagi waktu buat belajar juga sama OSIS kan. Nah itu bagaimana kakak cara membagi waktunya itu? Iya, sebenarnya jujur aja kakak juga belum menemukan cara yang tepat untuk membagi waktu OSIS belum belajar gitu. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillahnya nih mungkin punya temen yang baik gitu loh di kelas, punya temen yang baik, punya yang bisa berbagi lah gitu, seenggaknya membantu juga. Membantu. Itu cukup penting tuh ya, apalagi kita jadi ketua gitu yang tiap jam dipanggil keluar gitu, ada ini itu gitu ya. Mungkin pemahaman teman kita gitu yang bisa itu. Kalau berbagi waktu mungkin saya kakak pribadi gitu orangnya nggak bisa yang namanya berbagi dua hal dalam satu waktu. Contoh lagi ngerjain suatu kegiatan nih, misalkan suatu file gitu, sekarang sambil ngerjain tugas sekolah yang lain nggak bisa gitu. Satu waktu cuma nih fokus itu. Paling ya itu kita ngerelain waktu tidur kita gitu. Iya ya, itulah mungkin yang saya bilang sendiri belum menemukan cara yang tepat gitu untuk membagi waktunya. Cuman insya Allah alhamdulillah sampai saat ini efektif gitu untuk tugas-tugasnya gitu. Nah, kalian ini juga sekarang kan sedang duduk di bangku kelas 12 ya Kak, dan sebentar lagi bakal ada ujian sekolah, dan juga tepat banget di saat itu tuh lagi ada pemilihan regenerasi OSIS Kak. Nah, kira-kira gimana sih Kak, atau apa aja sih yang udah kakak persiapkan untuk ujian sekolah nanti, terus juga bagaimana kakak nantinya membagi waktu antara regenerasi OSIS ini dengan waktu belajar kakak untuk persiapan ujian nanti? Ya betul. Mungkin ini LDK merupakan kegiatan angkatan kakak kelas 12 nih ya, terakhir gitu. Itu kegiatan LDK ini. Ya tapi nanti mungkin masih ada Pilketos dan mungkin Pilketos terakhir gitu. Iya mungkin emang benar, apalagi nanti mulai Februari ya, itu sudah banyak kelas 12 kayak Ukom, Pra-Ukom, segala macam gitu-gitu. Yang pasti untungnya di awal Januari masih tidak terlalu padat gitu kakak bilang untuk tugas-tugasnya gitu. Jadi masih bisa menyesuaikan lah gitu dengan yang lain. Ya alhamdulillah banget nih kakak punya tim dari awal ya, untuk adik kelas yang saya kelas 11 sama seangkatan gitu. Alhamdulillah bisa mengerti dan bekerja dengan baik gitu. Dulu kakak ngerasain SMP tuh emang bener-bener punya tim seadanya doang gitu. Itu kerasa pokoknya kalau jadi ketua gitu, punya tim seadanya, susah buat ini tuh gitu. Mereka cuma ngerti sebuah sebuah kegiatan, sebuah ilmu seadanya gitu. Itu sangat pengaruh lah di sebuah organisasi gitu. Alhamdulillah sekarang satu periode ini yang nanti akan digantikan, alhamdulillah punya tim yang cukup baik, cukup bagus gitu. Jadi dari kakak selalu bersyukur aja gitu, untung aja gitu, dengan tugas sekolah yang cukup banyak itu kan masih bisa terbackup gitu dengan punya anggota yang bisa diandalkan gitu. Berarti Kak Datan ini punya tim yang bisa diandalkan ya kan? Betul. Nah Kak,
bagaimana kakak mungkin menyikapi kan kakak tadi bilang tim kakak bisa diandalkan. Nah tapi bagaimana kakak menyikapi mungkin dari tim kakak sedikit melenceng dari apa yang peraturan OSIS. Misalnya di sekolah punya peraturan rambut nggak boleh panjang. Nah tapi kakak ketahuan anggota tim kakak itu rambutnya panjang. Nah berarti melanggar peraturan sekolah dong. Iya. Nah bagaimana kakak menyikapi hal tersebut? Iya. Itu pasti ya. Mungkin kakak nggak bilang bakal setiap tahun ada gitu, enggak. Mungkin dari angkatan kakak nih gitu, emang dari awal mulanya offline gitu ya, mungkin tidak tahu dari awal nih SMK 4 tuh gimana sih gitu ya. Jadi mereka kayak wah udah biasa kayak gini, biasaan. Apalagi kita angkatan kakak ya 2 tahun online gitu, itu pun masuk offline atau PKL gitu. PKL langsung rambut panjang segala macam gitu. Ya pasti jadi bumerang juga buat kita gitu, apalagi buat kakak sebagai ketua OSIS gitu. Yang pasti seperti itu, mungkin emang kita jarang banget yang ada namanya saat itu jarang banget namanya sebuah kegiatan kumpul-kumpul gitu. Jadi bukan cukup sulit juga, tapi agak susah aja gitu untuk mengkoordinir para anggota gitu untuk kita tuh emang sebenarnya OSIS gitu, emang harus sesuai dengan apa yang jadi diperintahkan oleh sekolah gitu. Kita kan sebagai contoh gitulah ya, panutan buat warga sekolah. Jangan sampai nanti kita nyuruh ini nyuruh itu tapi kita sendiri yang melanggar, nggak sesuai ya gitu. Itu apalagi sudah kakak terapkan juga dari sekarang nih, dari para casis nih ya, mulai dari yang namanya kita pakai Slayer tahun ini. Dulu tuh pas offline tuh kita pakai rompi piket zona. Piket zona, tapi sekarang rompinya berkurang gitu ya, nggak cukup, kita ada ratusan yang casis tuh, kita nggak cukup lah, jadi pakai Slayer. Itu kita mulai nilai dari sini gitu, yang namanya seleksi alam pasti ada gitu, yang ada yang malu dicemoohin temennya di kelas segala macam, itulah melatih dia gitu. Nanti gitu aja nggak bisa, apalagi peraturan sekolah yang kayak biasa gitu. Itu mulai dinilai dari sekarang gitu, yang ya semoga aja itu antisipasinya gitu ke depan, angkatan selanjutnya bisa lebih baik gitu dari angkatan yang sekarang. Oke, berarti udah mulai dipagari juga ya anak-anak khususnya untuk bisa terbiasa dengan menjadi teladan juga di sekolah ya, untuk bisa menjadi contoh-contoh yang baik. Nah berarti kakak udah menerapkan ke anak-anak OSIS juga pola pikir yang baik seperti apa, terus cara-cara menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Nah mungkin ada nggak sih kak program-program yang nantinya bakal kakak terapkan, atau pernah mungkin di periode kakak sebelumnya pernah program-program yang kakak terapkan untuk anak-anak OSIS sendiri ataupun untuk siswa-siswa di sekolah ini? Kakak tuh mulai jabat dari akhir tahun 2021. Waktu itu kalau nggak salah bulan Desember itu benar-benar masih covid-covidan lah ya gitu. Sekolah masih setengah-setengah awal tahun tuh, setengah pagi setengah sore gitu. Itu pun kita masih menyesuaikan dengan sekolah. Dia sekolah masih kurang menyarankan untuk kita membuat kegiatan apalagi offline gitu. Oleh karena itu paling waktu itu kita masih kegiatan offline sampai pertengahan tahun 2022. Itu sampai saya PKL itu langsung dipegang oleh kelas 1 tahun di bawah saya, yaitu kelas 11 yang sekarang nih. Iya, dan langsung megang membuat acara-acara gitu yang cukup baik juga. Yang tadi saya bilang alhamdulillah saya punya tim yang cukup baik gitu, cukup bagus, yang tanpa bimbingan full, mereka seenggaknya udah punya basic untuk melakukan sebuah event gitu. Mulai dari mungkin online gitu ya, mungkin acara besarnya mungkin yang kemarin baru kita laksanakan, yaitu Forvesta Cup. Itu merupakan pensi pensi SMK 4 dari bisa dulu sebelum Covid, tahun ke tahun pasti ada gitu. Alhamdulillah di angkatan kakak diamanahkan untuk memulainya lagi gitu, yang dengan pandemi sudah menurun gitu kan, sudah diizinkan oleh sekolah. Dan tadi model berani, walaupun waktu yang cukup mepet gitu kan, kurang lebih 2 bulanan aja, 2 bulan kurang, tapi alhamdulillah bisa dengan seadanya
meskipun dengan pro dan kontra yang ada gitu ya seperti itulah kita resikonya berorganisasi gitu. Makin besar sebuah event pasti makin besar juga pro dan kontranya gitu, lagi dari siswa kita gitu masing-masing ya, lagi mereka yang segala macam yang punya pendapat ini pendapat itu ya, saran ini saran itu ya, itu sebenarnya baik gitu di sekolah kita, bahkan jadi menimbulkan pemikiran siswa aktif gitu ya, jadi saran ini saran itu, kritik ini kritik itu segala macam gitu. Itu mungkin event terbesar kakak sebelumnya tuh ada kayak seperti normal aja gitu kayak 17-an segala macam gitu. Tapi yang mungkin yang terbesar itu Forvesta 2022 ya. Iya. Itu mungkin event-eventnya sampai sekarang yang terakhir ini kakak lagi megang LDKS gitu untuk kelas 11 dan 10 stasis baru ya, merekrut mereka kira-kira menjadi nanti periode selanjutnya yang lebih baik gitu, lagi menyeleksi secara alam maupun secara materi mereka yang terbaik dari yang terbaik gitulah gitu, agar nanti kedepannya nggak terlalu susah banget gitu angkatan selanjutnya gitu ya, nggak terlalu sengsara banget nih anggota nggak bener semua gitu misalnya ya, jangan sampai gitulah ya, bit unggul lah gitu. Nah tadi Kak Datan bilang awal kakak berani mencoba untuk menjadi ketua OSIS, lalu dengan berani mencoba itu kakak melaksanakan atau mengadakan kegiatan Fiesta 17 Agustus dan sebagainya. Nah dari kedua itu apa sih privilege yang kakak dapatkan menjadi ketua OSIS? Nah ini mungkin yang ditanyakan. Iya mungkin banyak ditanyakan dan kita kepo banget sebenarnya tuh. Yang menurut kakak pribadi itu privilege menjadi ketua OSIS itu apa aja sih kak? Iya, privilege itu kan kelebihan gitu ya. Keuntungan dapat ya. Dapat apa? Apa ya? Keuntungan mungkin emang banyak yang mikir gitu. Jujur deh teman kelas kakak gitu. Mikir kayak udah lu mah OSIS, apalagi ketua OSIS gitu. Apa-apa gampang sama guru bla 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 segala macam gitu. Iya, sebenarnya enggak juga gitu. Emang kita tetap yang namanya tugas sekolah gitu maksudnya. Mungkin lebih dimudahkan aja gitu segala macam, kalau ada apa-apa event apa dipanggil sana sini rapat apa guru mengerti gitu, alhamdulillah guru-guru kita gitu ya bisa mengerti gitu sama sekolah kita yang mana emang SMK kan harus aktif gitu siswanya ya, segala macam kegiatannya gitu, bukan hanya OSIS doang ya, semua siswa gitu dengan jurusan mereka gitu emang harus aktif yang namanya sesuai jurusan kompetensinya gitu ya. Privilege-nya mungkin itu guru lebih mengerti bahwa kita tuh kakak pribadi ya OSIS, kita ketua OSIS emang dipanggil sana sini gitu ya, mungkin kalau lagi ada acara gitu jadi cukup mengerti aja gitu, tapi kita juga mengerti gitu, kita punya kelebihan keuntungan, jangan terlalu dimanfaatkan dengan apalagi ke hal yang buruk gitu ya. Alhamdulillah kakak masih bisa ngejaga itu gitu ya. Paling privilege lainnya mungkin ada yang bilang beasiswa ini beasiswa itu gitu. Iya, cuman emang bener juga gitu, dari angkatan kemarin ada gitu, ada yang mungkin kakak sih itu sebagai bonus saja gitu ya, insya Allah kalau ada gitu beasiswa dari salah satu universitas gitu, insya Allah kalau emang ditawarkan bisa ya insya Allah itu mungkin privilege-nya gitu dari berarti dengan pengalaman kakak menjadi ketua OSIS terus juga aktif di angkatan ya, aktif di sekolah, berarti sekarang kakak ngerasain gak sih kak bedanya, kan kakak pernah bilang tadi itu sebelumnya kakak kurang percaya diri terus sekarang mau jadi ketua OSIS, dan apa sih kak perbedaannya sebelum kakak menjadi ketua OSIS sampai sekarang dengan keadaan yang sekarang menjadi ketua OSIS itu apa sih kak perbedaan dalam diri kakak sendiri? Perbedaannya yang pasti itu yang utama percaya dirinya ya, percaya dirinya yang ya dulu tuh sampai ingat banget SMP pun disuruh maju tuh sampai ibaratnya nangis-nangis gitu, ngapain sih maju gitu, ngomong apa sih gitu, kayak presentasi di depan aja kayak minder ya? Iya minder gitu, mau apa gitu. Tapi sering berjalannya waktu gitu ya, emang menurut kakak penting banget organisasi gitu, organisasi ya meskipun banyak dipandang sebelah mata gitu, apalagi OSIS bagus pula lah, inilah itulah gitu. Emang mungkin di SMK ini OSIS terutama angkatan kakak gitu ya, tidak ada yang namanya materi untuk OSIS gitu, hanya event jalan kegiatan
ayo reporter gitu doang. Seharusnya untuk next angkatan gitu, next periode dibuatlah sebuah materi setiap ya minimal sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Jadi enggak anggota OSIS dapat cuman event doang, tapi dapat materi-materi yang cukup penting gitu. Jadi enggak ada lagi ntar cap-cap OSIS yang cukup buruk gitu di mata siswa. Yang pasti perubahannya itu ya lebih percaya diri. Sampai sekarang public speaking terlatih gitu kan. Meskipun pasti awal-awal tuh sampai sekarang ya jujur aja ya Kak, kalau ngomong di depan gitu, apalagi di depan para siswa gitu kan, itu masih ada yang namanya grogi pasti itu. Tapi udah assalamualaikum gitu, udah pembukaan gitu, udah tenang gitu. Itu yang namanya emang istilahnya kerennya jam terbang lah gitu. Jam terbangnya gitu. Iya, semakin sering semakin mudah gitu, bisa lah biasa gitu. Mungkin itulah kelebihan yang kita dapat. Jadi itu privilege juga gitu buat diri sendiri gitu ya. Privilege-nya, keuntungannya itu jadi lebih dari yang sebelumnya tuh. Dari sharing-sharing dari Kadatan tadi. Kadatan ini berarti selesai kayak gini, selesai dari lulus sekolah, setelah melepas jabatan kakak, apakah selanjutnya ini kakak ada lagi yang mau niatan ikut organisasi gitu? Iya, oh ya ini juga nih mungkin prinsip kakak saya satu lagi cukup penting ya. Udah dulu pernah ada pembina kakak bilang, atau ya guru lah kakak agak sebagai pembina gitu. Dia bilang bahwa kalau kita punya punya sebuah kelebihan, punya sebuah ilmu gitu, jangan berhenti dikit aja ilmunya gitu, tapi bagikan, ajarkan juga ke yang lain gitu. Ya dengan modal berani itu gitu. Maksudnya alhamdulillah kakak punya cukup ilmu, meskipun masih kecil lah gitu ya di mata yang lain, apalagi bagi yang udah senior gitu ya. Tapi meskipun kakak maksudnya punya prinsip itu, jangan sampai ilmu yang sudah kakak dapat gitu nanti jadi sia-sia doang gitu. Kita diem aja ngeliat kerusakan, ngeliat ketidakbenaran, kita diem aja gitu. Maksudnya itu yang kakak jangan sampai itu terjadi gitu ya. Insya Allah setelah lulus insya Allah ya, kalau masih emang kuat kita ini SMK aja udah gini banget ya masih sih. Tapi ya insya Allah kalau masih emang bisa ya ikut organisasi di kuliah gitulah ya, untuk mengasah lagi itu juga sebagai kita membuka relasi gitu dan orang lain gitu. Itu cukup penting mungkin ya kalau sekarang nih ya SMK gitu udah kepikiran gitu. SMA mah ya udah ketos aja gitu, udah nyebut aja. Sekarang makin mikir ke relasi gitu, nanti relasi kedepannya itu semakin luas, semakin lebar gitu. Jadi kita untungnya juga di situ gitu, mungkin relasi itu. Nah berarti Kadatan udah ngerasain ya manfaat-manfaat buat Kadatan pribadi setelah menjadi anggota OSIS dan juga ketua OSIS pastinya. Nah mungkin kakak bisa sharing-sharing sedikit kak, sebenarnya OSIS di mata yang mungkin terkenalnya mungkin tadi bagus sekolah ataupun yang cuma kerjanya capek doang gitu. Mungkin menurut kakak setelah masuk OSIS tuh sebenarnya tuh apa sih kak yang menurut kakak tuh omongan-omongan orang tuh nggak benar, sebenarnya OSIS tuh lebih kayak gini, itu gimana sih kak menurut kakak OSIS tuh? Ya mungkin mereka ya menurut kakak mereka yang ngomong seperti itu mungkin emang benar-benar pure belum masuk belum pernah lah gitu ya. Iya, masuk ke dalam ranah organisasi. Mungkin kalau udah pernah juga mungkin tidak terlalu benar gitu ya itu organisasi gitu. Kalau yang benar serius gitu sebenarnya menurut kakak tidak ternilai ya pelajaran-pelajaran yang ada dalam organisasi gitu. Kalau kita sekolah nih ya, dalam ranah banyak di otak siswa kan pasti belajar gitu. Sebenarnya banyak banget, dari mulai membagi waktu, mulai dari cara membuat event, membuat surat-surat segala macem gitu. Itu sebenarnya menurut kakak materi ilmu yang tidak bisa dinilai gitu, dengan tenaga, dengan apalagi ditambah omongan-omongan dari luar gitu, mereka yang julid segala macem gitu ya. Kita udah capek ibaratnya kan, udah segala macem omongan itu gitu. Cuman menurut kakak disitulah emang resiko sebuah organisasi di situ gitu, dimana emang harus seperti itu proses gitu ya. Jadi
hasilnya mungkin tapi tidak akan bohong gitu, hasilnya nanti seperti apa gitu. Itu mungkin dari ya pandangan kakak gitu tentang sebuah seorang gitu, seseorang organisasi gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya kayak mereka terserah gitu, mereka mau bilang apa, mau bagus sekolah lah segala macam. Kakak pribadi nih ya, nih takutnya pada marah semua nih ngomong gitu nih kakak saya anggap begitu sendiri bahwa mereka ya emang ibaratnya lebih ke tidak mampu untuk masuk ke sini gitu, bukan tidak mampu ya tidak mungkin belum ada kesempatan masuk sini, makanya mereka cukup ya iri gitu ya seperti Kak. itu menurut kak pribadi. Jadi untuk casan lain juga nih ya yang mau jadi OSIS, jangan terlalu berpikir bahwa kita tuh gini gitu, ubah mindset kita bahwa kita tuh emang pasti pilihan terbaik dan terbaik gitu. Jadi jangan sampai minder sana minder sini gitu, sebenarnya kita tuh emang yang terbaik gitu, pilihan dari sekolah, dari seluruh siswa gitu. Jadi ya mungkin itulah pandangan kakak tentang organisasi. Bener ya tadi Kak Datan bilang di kalau siswa itu kan belajar. Nah kadang seorang siswa tuh suka salah kaprah. Belajar itu cuma ilmu pengetahuan doang, ada ilmu eksternalnya. Non akademik ya. Iya benar, non akademik kan nggak ada jadinya. Buat acara, terus juga surat menyurat ke pihak-pihak mungkin di luar sekolah ya, Pihak luar. Iya, itu pengalaman yang belum tentu nanti setelah sekolah gitu ada lagi gitu. Benar. Bisa jadi nanti langsung ke masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya penting banget gitu. Maksudnya bermanfaat banget lah. Mungkin sekarang gitu ya, yang OSIS sekarang belum terlalu kerasa nih ini manfaatnya apa sih OSIS gitu. Capek, event capek gitu. Tapi nanti cukup kerasa lah kalau sudah apalagi kita SMK gitu ya, yang dimana lulusannya prospeknya itu kerja gitu, langsung ke masyarakat, langsung ke kantor bersosialisasi dengan orang-orang kita baru kenal gitu. Sebenarnya cukup penting gitu namanya organisasi yang emang belum terasa ada sekarang gitu. Berarti kita jangan minder kalau misalnya lagi jadi OSIS, jangan malah pokoknya kita ini banget ya, malah merasa kayak kok kita beda ya sama siswa lain yang bisa langsung pulang, bisa main, kita malah sibuk di sekolah, padahal banyak manfaatnya mungkin nanti bisa dirasakan nantinya gitu ya. Nah mungkin kalian punya nih Kak motivasi ataupun orang yang menjadi inspirasi kakak saat kakak menjadi ketua OSIS ataupun saat kakak menjalani hari-hari kakak sehari-harinya, mungkin ada kayak panutan yang mungkin menjadi apa ya, sebuah inspirasi kali ya, inspirasi yang untuk Kak Datan bisa tetap terus berorganisasi. Gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau orang mungkin ya, kalau orang sih menurut kakak nggak ada, maksudnya setiap tempat pasti beda-beda gitu. Ya misalkan SMP itu orang di SMP itu gitu, kakak SMK ya orang di SMK itu gitu, yang emang mendukung kakak gitu. Tapi kakak sih bukan lebih ke orang, tapi lebih ke sebuah prinsip tadi itu gitu. Jadi kakak tuh mikirnya kayak kita cinta dulu prosesnya gitu, ibaratnya kan kalau guru-guru bilang kalau udah kecebur ya mending basah sekalian dan setengah-setengah totalitas gitu ya. Totalitas gitu. Saya bilang sih ya cintai dulu prosesnya, baru nanti kita nikmati hasilnya gitu di akhir. Jadi itu yang menurut kakak jadi motivasi untuk terus lanjut gitu, untuk mengembangkan emang skill dan juga ilmu-ilmu gitu yang kakak punya gitu. Nah, Kak Datan lagi LDKS nih, mungkin ada harapannya dulu deh untuk CASIS dan mungkin untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya. Harapan mungkin kakak boleh disampaikan? Boleh Kak, sampaikan, siapa tahu nanti yang terpilih menonton video bisa ini jadi ya, inspirasi juga. Ya, yang pasti untuk para CASIS gitu ya, yang pasti semangat. Iya, semangat masih dalam tahap seleksi ya, dengan ratusan peserta gitu, ratusan orang yang kepilih nggak nyampe setengahnya, mungkin 40% aja gitu. Tapi jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu, jadikan ini agak ajang bergengsi lah gitu untuk kita setiap tahunnya nanti gitu, dimana emang kita di sini cari yang terbaik
dari yang terbaik itu ya, agar nanti jadi privilege juga ke depannya gitu untuk angkatan selanjutnya lebih baik dan baik lagi gitu. Yang penting itu ubah mindset, jangan jangan terlalu kemakan omongan-omongan teman yang menyinggung, yang yang merendahkan kalian gitu. Oh lah jadi casis gini nanti capek doang, beli bobo doang segala macem ya. Itu kalau bisa dikurang-kurangin dengar kayak gitu juga. Ya itu sih mungkin. Jadi juga jangan tetap kerjasama satu sama lain gitu ya. Kita udah buat kelompok nih, kerjasama itu ngelatih kalian nanti juga ketika pas di udah organisasi nih jadi OSIS nih. Buat event itu sangat bermanfaat banget sih gitu, kerjasama itu. Jangan sampai ada yang saling menyatukan, saling ejek-ejekan gitu. Itu emang nanti bakal ada itu resiko sebuah organisasi, cuman kita akan cegah dari sekarang gitu. Jadi untuk para casis tetap semangat gitu, masih panjang ya jalan kalian ya. Yang kelas masih setahun lagi, yang kelas 10 apalagi masih 2 tahun gitu ya. Masih sebenarnya banyak yang ilmu yang bakal kalian dapat gitu nantinya, dijamin deh gitu. Dijamin ilmu cukup banyak tanpa kalian sadari gitu. Setiap event, setiap harinya itu cukup bermanfaat untuk saya sekarang. Ya, harapan kakak sih semoga lebih baik ke depannya untuk OSIS periode selanjutnya. Juga kalau bisa tadi itu ditambah materi-materi setiap bulannya agar mereka tidak terlalu kosong gitu ya, yang ada internal OSIS-nya gitu, punya ilmu yang lebih banyak lagi gitu. Oke, berarti pesan-pesannya juga bisa berlaku untuk semuanya, nggak cuma yang OSIS ya. SMK 4 juga harus banget yang namanya percaya diri, semangat, terus juga tetap coba dulu apapun itu, jangan takut untuk mencoba. Nah, itu tadi sharing-sharing kita bersama Kak Datan. Banyak banget pesan yang bisa mungkin diterapkan oleh seluruh sobat pose di rumah, mau itu pun casis yang sekarang lagi LDKS ataupun semua sobat pose siswa-siswa SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Nah, tapi kayaknya sayangnya kenapa tuh? Kita harus berpisah di sini kan dengan Kak Datan. Nah, berarti udah cukup banyak banget nih cerita-cerita tentang ketua OSIS, terus juga cerita tentang membagi waktu di antara OSIS dan belajar, terus juga tips-tips yang tadi dikasih Kak Datan gitu. Tips-tips di berorganisasi. Nah, sebenarnya kita harus berpisah dengan Kak Datan sekarang. Terima kasih banyak Kak Datan udah menyempatkan waktunya di pose kali ini. Nah, jadi segitu dulu perbincangan kita dengan Kak Datan hari ini seputar bagaimana sih sebenarnya realnya perasaan seorang ketua OSIS, terus juga tips-tips yang tadi udah di-sharing juga ya pastinya. Nah, terima kasih buat sobat pose di rumah yang udah menonton episode pose kali ini. Kalau ada kritik dan sarannya boleh banget nih di komen di bawah, dan jangan lupa buat subscribe channel SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan ya. Dan sebelum kita penutupan, kita boleh nih jargon sekali lagi sama Kak Datan. Oke, Kak Datan, kita ke kamera sana. Ya. Oke, sekarang aku yang pimpin ya jargonnya. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Oke, terima kasih banyak Kak Datan. Terima kasih Kak Pose semuanya. Sampai jumpa di pose di episode selanjutnya.